Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana segala karunia-Nya pagi hari ini Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan ibadah mulia yaitu sholat subuh berjamaah yang tidak semua orang bisa melakukannya. Mudah-mudahan saja bulan yang luar biasa ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat iring salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam usaha perjuangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, merupakan satu kehormatan saya diberi kesempatan berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian yang sebetulnya jalur ini sudah sering karena saya biasa ngisi di Jannatul Firdaus dan di Muhammad Ridho ujung sebelah sana. Jadi alhamdulillah hari ini bisa silaturahim kemarin. Pagi hari ini saya berbagi sesuai dengan bidang yang saya tekuni di dunia motivasi dan inspirasi Islami adalah rahasia meningkatkan amal dan kualitas diri setiap saat. Nah, karena yang pertama mungkin saya boleh memperkenalkan diri saya sedikit. Barangkali siapa tahu Bapak Ibu bisa suatu hari lewat di Bogor mampir ke pesantren saya atau ke Bekasi. Nama saya Rahmat Abu Bakar, saya tinggal di Bekasi. Allah takdirkan hari ini saya sebagai pendiri Pusat Pemberdayaan Umat An-Nahl sekaligus sebagai pimpinan pesantren Pemberdayaan Umat An-Nahl yang santrinya khusus yatim, duafa dan mualaf dari SMP sampai kuliah gratis, yang kebanyakan santrinya adalah ex pengungsi Timur Timur. Jadi ada PR besar ketika Timur Timur lepas dari Indonesia. Sekarang masih banyak saudara-saudara kita masih ada di tempat-tempat di mana dia ditempatkan seperti di Mamuju, di NTT dan sebagainya, yang kondisi terutama umat Islam perlu bantuan luar biasa. Terus banyak juga mualaf baik dari Papua, NTT dan juga ada dari besok Juli datang dari Belgia. Saya pembina utama umat tahfiz Quran di beberapa daerah, aktif memberikan motivasi baik di dalam maupun di luar negeri. Ini pesantren kami, kalau lihat ada orang Papua, ada orang Belgia seperti ini. Kalau lewat daerah Belian, silakan mampir. Ini gambaran pesantrennya seperti ini. Yang ini semua taman-taman seperti adalah anak kita yang membuat santri-santri. Sana diajarkan kemandirian karena mereka akan kembalikan ke daerah, termasuk ke Papua, dan sebagainya. Dari mulai belajar urus akikah, pertanian, diajarkan semua. Ini taman-taman ini adalah anak-anak yang membuat. Ini ada staff juga sama tahfiz Quran. Nah, ini gambaran anak-anak yang kami ambil sebelumnya. Setelah masuk pesantren seperti ini, dan alhamdulillah kemarin kita juga di Doto Bahasa Inggris Jabodetabek untuk tingkat SMA. Ini ketika kami ke Eropa sama seperti ini memberikan motivasi. Ini di Brussel. Kemudian ini menarik di sini di Al-Hikmah saya memberikan ceramah beberapa kali di Belanda, di mana masjid ini dulunya adalah tempat ibadah orang lain, dan di sana banyak sekali masjid yang
kampus, ini di luar negeri. Itu gambaran sekilas. Siapa tahu Bapak bisa silaturahim lebih dekat. Mari kita bersilaturahim berjamaah untuk kemajuan dakwah Islam. Baik, kita masuk ke materi. Kenapa kita harus selalu meningkatkan amal dan kualitas diri setiap saat? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya seorang badui. Badui ini kurang lebih kalau digambarkan di Indonesia juga sama, tinggalnya di jauh dari kota. Tapi lihat pertanyaan seorang badui kepada Rasulullah dalam hadis berikut. Abdillah bin Busr radhiyallahu anhu, ana a'radiyan qala ya Rasulullah, man khairun nas qala man qala umuru wa sunnah Rabu At-Tirmidzi Ahmad. Dari Abdillah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Arab badui berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Lihat, orang untuk bisa menjadi pribadi yang luar biasa, dua, kuantitas dan kualitas. Orang yang baik maksud panjang umurnya dan banyak amalnya. Artinya, kalau panjang umur tapi gak ada amal, celaka. Hanya kualitasnya ada panjang umurnya. Yang berdoa hati kan, jadi harus ketika minta panjang umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya apa? Seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya buruk amalnya. Kalau didukung dengan dunia barangkali kalau dia buruk amalnya 50, dosanya 50, tapi banyakkan 100, dosanya jadi 100, makin lama di neraka. Hati-hati kita. Nah, berapa panjang umur kita? Sedikit saya ilustrasikan dalam video ini. Sekilas sekali kita hidup di dunia. Jadi harap waspada, jangan coba lihat. Ini lahir. Sebentar sekali hidup ini ya, cuma lewat sejenak saja. Jadi enggak dihitung dalam jam, dalam hitungan tahun akhirat paling 1,5 jam kita. Sebentar sekali Pak ya. Ya. Life is short. Sangat singkat. Kita nggak terasa sekarang ada yang udah 50, ada yang 60. Padahal kayak baru kemarin. Pertanyaannya, setelah Allah panggil kita, amal apa yang orang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Kenapa kita harus mikirin umur? Mikirin amal. Coba lihat hadis berikut. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna wa an ilmihi fima fa'a wa an malihi min ayna qasabahu wa fima anfaqahu wa an ismihi fima abla. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Itu yang pertama. Untuk apa umur dihabiskan? Untuk bekerja seperti yang kita lihat sekarang banyak orang. Oke. Untuk beribadah atau keduanya? Tentang ilmunya, apa yang harus diamalkan? Bukan banyaknya ilmu. Banyak penting, tapi lebih baik banyak yang diamalkan. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dari mana ia habiskan, dan yang terakhir, yang keempat, tentang tubuhnya, capek dan letihnya untuk apa ia gunakan. Bayangkan aja. Sekarang kita merasa lebih letih karena bekerja sehingga ibadah sesat, baca Quran sesat, sehingga dejuk sedikit. Ini hanya jumlah, nggak usah dipikirin. Kita dengan Rasul katanya beda dikit. Kenapa? Rasul dikit-dikit sholat, kita dikit sholatnya. Rasul dikit-dikit baca Quran, kita dikit baca Qurannya. Sebaliknya Rasul dikit makan, kita dikit-dikit makan. Ya. Rasul dikit tidurnya, kita dikit-dikit tidur. Ya ini hanya untuk menggedor kita ya, beda dikit tapi jauh kalau begini. Ditanya nih, capek lelah badannya untuk apa? Umurnya untuk apa? Ilmunya apa yang
juga tentang harta kita. Jadi kualitas betul, bukan banyaknya harta, tapi dari mana, dari mana harta ini. Ngambilnya harus baik, keluarnya harus baik. Baik, menjadi tua pasti, tapi menjadi baik adalah pilihan. Kenapa? Tidak semua orang yang makin tua makin soleh. Ini ilustrasi sedikit karena di masjid saya hanya menggambarkan sedikit, kalau di kantor bisa lama. Gak boleh ya. Ini gambaran betapa manusia seusia begini masih bercanda dengan umur ya. Tahu boleh menggalikan, gak usah. Masjid saya nggak enak. Tapi kalau di kantor saya biar, karena di kantor kan lebih bebas, kalau di ada etika. Artinya bisa digambarkan tidak semua orang makin tua makin soleh. Tidak. Kenapa? Menjadi tua pasti saja kita berada makin tua. Tapi untuk menjadi baik adalah pilihan. Oke, ada orang yang sholat subuh, ada yang sholat di rumah, ada yang juga tidak sholat. Alhamdulillah kita milih sholat subuh berjamaah. Baik, lihat apa diminta pertanggungjawaban. Kenapa kita harus meningkatkan amal dan kualitas diri? Kenapa harus kualitas? Korbannya surat mana yang paling baik ya? Yang banyak tapi nggak usul atau sedikit usul? Jawabannya apa? Ya banyak dan usul. Kita suka dibikin kondisinya ini jebakan sebetulnya. Sedekah mana ya? Banyak Pak, ikhlas dengan sedikit ikhlas. Yang lebih baik banyak dan ikhlas. Ini kan, jadi meningkatkan kualitas sekaligus. Oke, lihat amal kita ini pertanggungjawaban dari mulai balik sampai dengan menjelang hayat. Ini yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke. Di mana posisi kita? Silakan aja di masa sebagian kita udah lewat ini, sekolah udah enggak, nyari duit sudah, mungkin di antara ini atau di sini. Terus kira-kira berapa kita hidup di dunia ini? Kita nggak usah narang-narang. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, kita tinggal siap-siap diri saja. Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina aqalluhum ma yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali dari mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Ibnu Majah 4230. Sedikit. Artinya rata-rata antara 60 sampai 70. Kalau kita bukan lebih, alhamdulillah. Pertanyaannya apakah sampai masih tidak? Banyak yang di bawah itu mungkin tetangga kita, teman sekolah kita, ya, saudara kita mendahului kita walaupun umurnya lebih muda dari kita. Itu yang kita boleh berspekulasi. Baik. Sibuk untuk hidup yang lebih baik. Itu mah biasa. Orang kafir juga begitu. Sibuk untuk hidup yang lebih baik. Coba tanya kepada mereka yang berangkat pagi pulang malam, yang sampai-sampai sholat pun tidak sempat, baca Quran juga tidak sempat, silaturahim dengan tetangga juga tidak sempat. Kenapa? Sibuk. Pokoknya sibuk untuk hidup yang lebih baik. Oke, saya balikin tadi. Kalau betul yang tercapai, tadi di awal sudah tahu berapa selama hidup kita. Makanya insya Allah Pak ya, saya tidak mendahului. 100 tahun yang akan datang saya nggak mau suruh ngisi ceramah di sini. Setuju ya? Jadi 100 tahun yang akan datang, Pak Rahmat nggak mau diundang lagi ceramah di Baitul Rahim. Karena yang undang juga berada kali ya. Itu gambarannya. Artinya apa? Terbatas sekali. Jadi kalau katakan sibuk untuk hidup yang lebih baik, 60 tahun sampai 70 tahun, itu pun di akhirnya hari ini kan sibuknya ngurus dunia, banyak orang korbankan hartanya, badannya dia korbankan, kesehatannya dia korbankan. Katanya utama untuk uang, untuk kebaikan katanya juga lebih baik. Sehingga dia tak sempat istirahat. Yang bisa istirahat hanya orang Islam yang istirahat dengan baik, sholat, berwudu, terapi terapi air, sholat, membebaskan suku beban. Nih kasih tahu Bapak, ini gelas nggak seberapa berat Pak. Kalau saya angkatnya paling sejam masih kuat. Kalau saya sekarang saya beri bentar, tapi saya semangat. Meja ini berat, tapi angkatnya gini, angkat taruh kuat saya
setahun nggak kuat. Itulah itu beban kita, tidak ada manusia yang punya beban, Pak. Waktu saya usaha, karyawan dipikirin semuanya, bangkrut, mobil pun nggak ada, motor nyusul, sepeda nyusul, tok rumah. 2004 kenangan. Sehingga yang tadinya seperti yang lain punya usaha, ada supir yang bawa, 2004 harus latihan jadi connect truk. Waktu punya karyawan, sibuk bikin karyawan. Begitu jadi diuji, sibuk bikin bagaimana makan. Oke, usaha. Oh, sekarang dengan izin Allah 2004 mulai belajar agama lagi dengan sungguh-sungguh, barangkali dengan izin Allah ketemu guru dan sebagainya. Akhirnya ngurus panti dan sebagainya, rumah didik sampai pesantren sekarang. Kurang lebih 350 santri lah seluruh Indonesia yang ikut dengan anak hal gratis semuanya. Program juga kalau dalam itu, kalau akhir bulan seperti ini kita sudah mikir apa namanya di awal-awal bulan seperti ini, gajian guru, gajian pegawai, belum lagi ada yang baru. Kalau sekolah yang profit senang dapat pendaftaran, kita untuk menarik dari Atambua, dari Mentawai, dari Papua harus bikin duit. Kalau nggak tahu ya berangkat dari mana uang jutaan naik kapal laut. Artinya Pak, di mana saja ada problem. Jadi nggak usah milih di posisi mungkin jadi ustaz. Coba Bapak di situ mau berapa menit? Nah, saya dari Harapan Indah pada masa dari Bogor dari pesantren jauh lagi, nggak ada pilihan. Caranya gimana ngatur? Jadi kalau tahu bukan berat, caranya kan gimana? Diangkat, taruh, diangkat, taruh. Sama Pak, problem hidup ini tak subuh taruh semua tuh. Allahu Akbar, tenang. Bukan dagangan toko yang kerja kejebut jam 12 taruh. Oke? Malam tahajud taruh. Nah ini beban kecil bawa terus. Pulang kerja di bawah, saya di jalan. Sampai di rumah di bawah lagi bikin kerjaan. Tidur, bangun tidur ingat utang, bawa terus. Itu yang buat riset. Oke, jadi sibuk untuk hidup yang lebih baik biasa, tapi untuk orang beriman yang ngaji ini yang dicari. Sibuk untuk hidup dan kehidupan setelah mati yang lebih baik. Itu baru luar biasa. Jadi kita memang harus sibuk, tapi sibuk kita bukan untuk urusan dunia semata. Sibuk kita adalah untuk hidup dan kehidupan setelah mati. Kenapa? Jawabannya, lihat manusia depan. Manusia dulunya mati, Pak. Nggak ada kita semua. Allah takdirkan dengan izinnya hidup. Setelah hidup, mati. Setelah mati, hidup lagi. Nah hidup terakhir itu nggak ada mati lagi. Kita lupa, seakan-akan kita hanya mati tadinya nggak ada, hidup mati setelah itu nggak ada. Itu yang sering dilupakan kita. Jadi luar biasa kita datang di ngaji seperti ini, Pak, mengingatkan kita, Pak, bahwa pasti ada kehidupan setelah mati. Yuk kita lihat ayatnya satu persatu, sekilas saja. Pertama, dulunya kita mati. Allah berfirman di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan hidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dulu kita mati. Oke, terus lahir. Allah berfirman surat An-Nahl surat 16 ayat 8. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari ibumu dalam keadaan tidak memiliki satu apapun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ini kita lihat dikasih potensi, Pak. Maka sekarang sudah berkualitas di materi kami tentang potensi diri, bahwa kita semua punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Begitu Allah kasih perangkat yang luar biasa yang disebut otak. Gak betul. Para ahli mengatakan bahwa otak kita terdiri dari 1 triliun sel otak.
100 miliar di situ secara aktif. Manusia modern baru menggunakan sekitar 4% dari otaknya. Pertanyaannya, kalau orang-orang hebat, penemu ini penemu itu baru menggunakan 4-8%, kita kira-kira kita menggunakan berapa persen? Kita khawatir potensi yang bagus luar biasa dikasih lalu begitu kita meninggal, dilihat sama malaikat, mereka kaget. Dilihat otaknya masih utuh, orisinil belum dipakai. Nah, itu berbahaya. Artinya kita masih punya peluang untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih dasar dari yang pernah kita lakukan sekarang. Baik, setelah itu kita mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadara 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Perhatikan, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Oke? Maka dia tahan jiwa orang yang setelah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Tadi kita baru mengalami masa kritis. Jadi jiwa kita dipegang sama Allah ketika tidur dan ketika meninggal. Kalau ketika tidur, kalau ditendaki dia hidup, maka dikembalikan. Tapi kalau tendaki dia meninggal, tidak dikembalikan. Karena itu kita pantas tadi bangun tidur bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Coba lihat, segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan saya, ba'da ma amatana yang sebelum saya dimatikan. Pasti kita syukur sama Allah, masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih diberi kesempatan untuk menambah amal saya. Ini nggak disebut. Tapi kita baru meninggal. Oke, kemudian terakhir, Qul awiyukum tsumma yumiitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lihat di sini. Allah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu. Ini kan artinya kita akan dihidupkan kembali. Perhatikan yang baik dengan hati yang jujur, ikhlas, pada pikiran yang baik. Hanya untuk hidup di dunia yang kurang lebih 70 tahun, kita nyari bekalnya mati-matian. Ayo kita hitung sekolahnya. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kalau kita mau minimal SMA. Untuk apa sih? Untuk hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik berapa lama? Anggaplah 70 tahun atau sampai 100 tahun. Itu usahanya sampai S3. Terus kita bertanya, hidup nanti setelah kita dibangkitkan unlimited, tidak ada batas. Kok dengan nyari bekal sisa? Ayo no. Luar biasa kita. Luar biasa kita. Inilah Islam itu. Luar biasa membawa kita. Sehingga nanti kita biarkan karena begini, tidak terbawa arus, kejebak kita nanti. Baik, apakah kita bisa meningkatkan amal dan kualitas diri? Ini menjelaskan ayat yang sebelumnya kurang lebih. Begitu kita lahir oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih potensi. Potensi pertama Allah, hati. Dengan hati kita punya keinginan, al-azm. Kita ingin kaya, ingin naik haji, ingin ke Eropa, ingin masuk surga, karena kita punya hati. Kalau di antara bapak semua ibu hari ini nggak punya keinginan, wajib diruqyah. Bu minum nggak ingin, sholat bu nggak ingin. Terus bahaya, bahaya. Wajar ya kalau kita punya keinginan, wajar, gitu kan? Cuma dikendalikan melalui iman. Oke. Yang kedua, kita dikasih potensi akal. Akal itu softwarenya otak, Pak ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan saya akan berbagi rahasia sukses tanpa batas. Bagaimana kita mengupas potensi kita yang luar biasa. Dengan akal kita bisa mencari ilmu. Ini bagi kita kumpul. Punya akal kita dengerin ceramah. Oh iya, paham. Oke.
kita, melalui radio, TV, sekarang banyak sekali. Karena kita punya akal. Kemudian apa? Al-amal dengan apa? Al-jasad. Kita dikasih hati, akal, dan jasad. Jasadnya tadi itu berangkat saya sini. Saya sampai di jalan mau keluar Harapan Indah. Oh, dulu ketinggalan fokus. Saya teman lagi gitu. Wow, sadar bawa tas bawa kabel, nggak bawa infokus ya, nggak pada teleponan dulu dengan Pak Ustadz. Kalau nggak saya sampai sini cuma bawa laptop ya. Biasa Pak, kan manusia gitu ya. Oke. Nah saya bisa kasih apa? Ada jasa ada kaki saya menginjak gas, sampai kita. Oke. Nah menariknya baik hati yang punya keinginan, akal untuk mencari ilmu, jasad untuk beramal, itu semua amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya amanah apa? Kita dimintai tanggung jawab. Saya tanya, kita pernah kerja di kantor. Makin tinggi jabatan kita, fasilitasnya makin bagus. Tanggung jawabnya makin besar, makin kecil. Besar. Jadi jangan senang-senang sekarang kita. Oke, satu hari Bapak boleh searching di internet. Kita ada kedatangan tamu. Ini kayak potensi yang luar biasa akan bercerita. Namanya Syekh Amar Bugis. Syekh Amar Bugis itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, dan tiap malam dia harus bantu dengan alat pernapasan. Oke, terus menariknya dia dengan kondisi seperti itu umur 13 tahun bisa hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian sekolah kalau di Indonesia SD, SMP, SMA. Sekarang beliau sudah profesor ilmu komunikasi. Datanglah ke sekolah, terus ke kampus Libya. Ketika pidato di depan kampus Libya, di depan mahasiswa, tidak seorang pun mahasiswa gak menangis. Kenapa? Dengan kondisi kan masih sekali dorong begini. Lumpuh sampai sekarang, tangan kakinya. Tapi profesor, dia jadi dunia sekarang. Dengan ceramah. Ketika di pidato di depan anak-anak mahasiswa Libya, dia mengatakan apa? Kalian pikir Amar ini nggak punya nikmat? Amar nggak punya kaki, Amar nggak punya tangan. Terus kalau malam Amar dibantu dengan alat pernapasan, kalian pikir saya nggak punya nikmatnya? Amar punya nikmat yang luar biasa besar, katanya. Apa katanya? Nanti pada hari kiamat seseorang akan dihisab. Sebelum masuk surga apa? Neraka. Tangannya dihisab, kemana aja di tangan, kakinya juga. Alhamdulillah Amar hari itu nanti gak dihisab tangan dan kakinya. Dan Amar gak punya tangan dan kaki. Kemudian dia mengambil satu ayat di surat At-Takasur, Bapak Insya Allah apa? Summa latus alumna yawma idin alim. Kemudian mereka nanti akan ditanya terhadap nikmat yang telah berikan kepada mereka. Jadi jangan anggap sepele kita ini. Mata kita bisa melihat, tidak semua orang punya mata ini. Dalam sebuah seminar Pak, kebetulan saya aktif di terapi. Jadi waktu saya baik di Indonesia, waktu ke Eropa kemarin, ke Turki, saya tetap membawa alat namanya bekam. Jadi saya ke Belgia bekam Pak, dan diminati. Terus kami ikut sering seminar kesehatan, kami ikutlah. Suatu hari kami seminar chef namanya Spiritual Emotional Freedom Technique. Ada seorang ibu yang sebentar-bentar dia neteskan obat ke mata, tetes. Sementara dia tetes, tadi dipikir hanya untuk biar gampang. Begitu ditanya oleh motivator, mau dari tadi ibu netes terus, sebentar kenapa ya? Saya ini 2 jam lalu kehabisan cairan mata. Kalau nggak saya tetes, saya nggak bisa berdiri. Orang mau tahu, kalau menutup terus resikonya debu masuk. Tersentak seluruh peserta seminar. Hanya air mata ini sudah luar biasa. Kita merasa itu? Tidak. Tidak, kita lupa gitu. Karena itu ketika kita berdoa ini hanya sebagai bentuk bahwa kita hamba yang patut meminta kepada Allah. Sesungguhnya kalau semuanya minta, nggak cukup berdoa 24 jam. Pernah Bapak minta ini? Ya Allah takdirkan sama sebesar ini? Enggak. Dikasih kita bisa mau. Pernah kita minta ya Allah takdirkan besok ya Allah rambut saya bisa tumbuh? Enggak. Udah tumbuhnya yang pas, nanti jangan sampai harusnya
dia apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amanah ini ada dua tanggung jawab kita yang sering melupakan kita. Yang pertama amanah ibadah, yaitu ibadah. Allah seperti kita kerjakan sekarang, sholat, puasa. Yang kedua ada khilafah. Khilafah ini wakil Allah dalam tanda petik kita mengatur bumi, mengurusi orang yang miskin, menyantuni yang papa dan sebagainya, mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Sekarang terbelah manusia menjadi tiga. Yang pertama orang tak mikirin apa arti dia dihidupkan, walaupun dikasih fasilitas ini tiga tadi, sehingga dia pikir hidup hanya untuk senang-senang, pamer harta, bisa keliling ke sana kemari, hanya itu. Naudzubillah min dzalik. Itu tentu bukan kita, orang-orang kafir. Dan orang yang ikut pemikiran orang kafir. Yang kelompok yang kedua muslim, tapi dia pemahamannya kurang, dia pikir hidup hanya untuk ibadah, sehingga dia rajin ikutin ibadah dia. Sholat malam sudah, qobliyah subuh sudah, sholat subuh sudah. Dia lupa sebelah itu belum didakwahi. Oke, ketika saya ke Papua, di Papua itu sebagian daerah untuk sholat Jumat itu harus naik perahu 3 jam. Ketika saya ke Kupang, orang-orang di daerah tertentu Kupang untuk wudhu dia manggul air perempuannya. Kami masuk ke daerah Tobadak 8 dari sini Makassar, Jakarta Makassar Mamuju. Waktu itu sekarang udah ada pesawat, zaman itu belum ada pesawat. Turun pesawat mereka pergi gunung namanya dari gunung naik lagi ke atas atau bawah. Di sana lah orang-orang ekspor timur ditampung. Masya Allah. Kalau ada masjidnya bukan masjid, kayak kandang sapi, mohon maaf nih. Kemudian apa? Wudhu sulit, nggak ada listrik, dia menjerit. Saya menggerak selembar kayu merah putih. Saya ikut nanti yang dimana banyak mayoritas, kemana mereka? Banyak pekerjaan besar. Nggak usah jauh-jauh, anak punya binaan daerah cabang mungkin ketemu orang kayak itu. Subhanallah. Inilah yang saya mengatur hati saya dan bapak sekalian. Tugas kita bukan sekedar ibadah di mana ibadah kita. Coba kita tanya, Islam sampai kepada kita. Kita lahirkan bapak kita sudah Islam. Emang dibawa oleh guru? Guru bawa Islam, iya Islam. Atau dibawa oleh ahli? Hembusan ahli Islam? Tidak sama sekali. Islam sampai kepada orang tua kita dibawa oleh mujahid dakwahnya. Utusan Utsmani, pedagang bujana dari Timur Tengah, semua hadir. Dia tinggalkan kampung halamannya selama ini dia tinggal. Anak istri yang dicintainya, hak yang dikumpul ditinggal untuk apa? Berdakwah, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Nyaman sekali sih kita ngaji, nyaman ada AC, kadang-kadang sebagian ada seni. Sebagian daerah bapak tahu namanya Allah, pulau-pulau kecil, kadang-kadang pulau muslim. Setiap kali ke sana yang terjadi Pak Ustaz, tolong kirim kami dari. Kalau kami lihat TV, di TV banyak sekali ini. Mana? Karena kita hanya memikir ini. Nah, inilah. Nah, baik ibadah ataupun menjadi khilafah, kedua-duanya adalah jazaa, akan mendapatkan balasan. Jadi maksud saya, ada satu sunnah yang kita tinggalkan. Tentu insya Allah mudah-mudahan kita terjaga. Mau tidur kita wudhu, baca doa sunnah, buka kamar mandi kaki kiri sunnah, keluar kanan. Tapi ada sunnah Rasul. Apa? Rasul risau sekali kepada umatnya. Hatta Rasul menjelang meninggal dunia yang dipikirkan umati. Risau. Dia ingin agar semua orang selamat. Dia ingin agar semua orang beriman. Pertanyaan saya, untuk diri saya rahmat pribadi dan mari kita merenung, pernahkah kita risau? Bapak boleh datang ke pesantren kami, anak usia 4 tahun berangkat dari Allah. Saya tanya, nak berapa lama kamu berangkat? 14 hari ayah di laut. Sedang kami di pesantren belajar mandiri, harus nyuci, masak, maksudnya weekend. Itu baru satu aja. Dan dia baru bisa pulang
6 tahun sekali kami rencana sampai kuliah. Awal mula kami mengirim mereka 3 tahun itu maka dengan biaya pesantren, dengan biaya lembaga. Besar lama-lama biayanya, ratusan juta bulan anak. Sehingga kami mau nanam sekali siapa ya? Saya yang berubah. Ya, kita kan nyaman sekali rasanya ya. Udah yang penting sekali. Yang penting kan anak saya Ustaz. Yes. Kalau punya anak, saya punya anak. Dididik baik. Soalnya maju awal Quran. Garong juga punya anak Pak. Garong tingkat kecamatan, insya Allah anaknya ada dengan garong tingkat kabupaten kalau ada hidayah. Banten dan Papua juga punya anak Pak, yang anaknya tingkat nasional dengan anaknya tingkat dunia kalau nggak ada hidayah. Anak kita besar, anak mereka besarnya kita tahu Pak, ini masalah. Kita bisa merasakan sekarang. Karena itu, ingat potensi yang diberikan kepada kita buat 2 tugas, ibadah dan khilafah sekecil apapun. Baik, kemudian ini gambaran kami kalau Bapak mau lihat ke daerah di mana saudara-saudara kita mengungsi di sana. Jadi untuk sholat aja di pinggir laut, pinggir kali seperti ini, mereka harus ini seperti ini. Tapi jangan salah, ini salah satu anaknya Rusti, insya Allah udah pandai bahasa Arab sendiri pesantren kami dan berbaju hafal Al-Quran. Ini sekarang, oke. Apa kuncinya sekarang untuk bisa meningkatkan amalan kualitas diri? Jadi dari tadi sampai sekarang baru pembukaan ternyata. Jadi memang ini bukan materi untuk yang sekali ketemu sesungguhnya, tapi nggak apa-apa buat saya apapun yang penting terinspirasi lah ya. Buat saya itu karena intinya adalah inspirasinya Bapak makin menerima saya. Jadi ini baru pembukaan tadi. Ini baru nyampe kepada materi apa kuncinya sekarang untuk bisa meningkatkan amal dan kualitas diri setiap saat. Nah ini sebetulnya intinya di sini. Ini baru pembukaan. Yang pertama, menyadari bahwa setiap pergantian waktu adalah catatan sejarah baru kita. Jadi yang harus dipikir oleh kita, setiap pergantian waktu adalah catatan baru sejarah kita. Oke, catatan sejarah. Setiap pergantian waktu, tidak ada satu-satuan waktu yang kita lewati kecuali kita dicatat dalam buku catatan sejarah. Oke. Menariknya adalah kalau hanya dicatat, ditumpuk begitu aja tidak ada masalah. Yang menarik adalah buku catatan sejarah itu nanti di yaumul qiyamah diberikan kepada kita. Kemudian apa yang disampaikan Allah di Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 12. Apa kata Allah? Ya Allah, kita bakal kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Kalau orang ini kita nih baca kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu sebagai penghisap terhadapmu. Nih buku catatan kamu. Ayo. Sekarang kamu baca. Setelah baca usah nanya saya sudah kemana. Milih kamu, nentukan nasibmu. Terus kalau kita nasib. Kita punya anak SD, kenaikan kelas, dipanggil sama wali kelas. Pak, ayah besok ambil rapot anak bapak kenaikan kelas. Begitu duduk, Pak, ini rapot anak bapak. Begitu dibuka, menarik. Anak kita rapotnya dari 12 pelajaran, 10-nya merah. Yang biru cuma 2, olahraga dan kesenian. Pertanyaan saya, seandainya betul-betul menimpa kita, pantas gak kita tanya? Pak guru, anak saya naik kelas gak ya 10-nya merah? Nanya gak kita? Ini semua gak nanya lah. Langsung, anak saya tidak naik kelas, kenapa banyak merah? Saat itu mungkin kita bangun tidur, pegang HP, ngopi, terus kamar mandi balik lagi pegang HP lagi. Kapan baca Quran? Terus lagi yang ibu siang sedikit hujakan, alisan, senang, jalan-jalan, mall, balik. Kapan ini baca Quran? Buka lagi. Subhanallah. Karena itu Allah menggambarkan kondisi manusia saat itu. Surat Al-Jasiyah ayat 8. Wa kullu ummatin jathiyah kullu ummatin amilah kitabaliyah zona ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Setiap umat berlutut, gak sanggup lihat sedikit sekali. Apa yang saya cari waktu itu?
tiga nama yang kami maklum, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami, tangan mereka, tangannya akan ngomong, mereka biasanya apa yang kerjakan, mulutnya suka ngomong ditutup. Bukan hanya itu, CCTV ini Pak, nggak pernah. Yang kedua, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan, menjadi kaki. Rekaman manusia saja sudah begitu dahsyat. Sekarang masih ada nggak rekaman proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno? Masih ada? Masih, sudah berapa tahun? Apalagi ini CCTV-nya Allah Subhanahu. Nah mereka begitulah merah. Apa balasannya? Mereka neraka. Itu aja. Hanya ada dua taklim menurut pendapat yang sahih di akhirat surga dan neraka. Kalau saya nggak di dunia, saya nggak pernah di kota Ramalina, saya bisa pindah ke sini. Ini pindah ke mana? Ya hanya dua. Kalau nggak surga ya neraka. Mana pilihan Bapak? Artinya kita menjalani hidup ini hanya dua menempuh jalan kita. Kalau hari ini kita tidak sedang menempuh jalan menuju surga, berarti kita sedang menempuh jalan ke neraka. Apa risikonya kalau ke neraka? Bapak lihat. Banyak catatan buruk dia pada neraka. Kita pikir neraka dia neraka berjuang marah pada orang yang dikasih potensi luar biasa oleh Allah dan tidak digunakan potensinya. Coba lihat apa? Surat Al-Mulk. Idza ulqu fiha sami'u laha syabiqan wa hiya taqulu takad tamayyazu min al-ghayr kullama ulqiya fiha qawmun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah. Lantaran kayak apa sih neraka? Ini ya ada ilustrasi ayat kauniyah. Bapak bisa lihat ini ada kawah belerang. Kawah belerang kalau dilempar bola ini kecil, besar bola tenis gitu ya. Apa? Ini kawah belerang aja sekarang ini. Sebesar kepala yang dilempar, sebesar bola tenis. Apinya sebesar ini. Bagaimana nanti manusia dilempar ke neraka, apinya sebesar apa? Teknologi untuk mengingatkan kita betapa tidak main-main hidup ini yang kita bayangkan dulu kita menganalogikan kayak apa neraka, sekarang dikasih ayat kauniyah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Atau kalau kita juga tidak tahu dengan itu, Bapak bisa lihat hari ini di Rusia sudah ada lautan api. Ini di Rusia. Ini jarak sekian kilo api dunia sudah orang nggak bisa mendekat saking panasnya. Bagaimana nanti api akhirat neraka yang 100 kali lipat? Artinya nggak apa-apa teknologi berkembang, satu apapun harus menambah iman kita. Kita sekarang dengan keluasan teknologi banyak barusan, ya pilihan kita memang betul itu. Tapi ambil hikmah seperti ini menurut saya yang selama ini mungkin tidak tergetar hati kita, barangkali dengan ayat kauniyah, ya tentu nggak ada apa-apa yang kita ngeri. Oke. Dan apa yang diteriakkan kaitan dengan amal? Apa lihat di surat Al-Fatir, orang dilempar ke neraka, kenapa hari ini kita harus meningkatkan amal dan kualitas diri? Lihat teriakan mereka. Surat Al-Fatir, surat ke-5 wa hum yastarihuna fiha rabbana ahrizna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam amyakum ma yatadhakkaru fi ma yadhakkaru wa ja'akum nadhiru fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Ya Tuhan kami, Tuhan
Ya Allah, keluarkan kamu sebelum sempat beli Mercy ya Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah, belum sempat jalan ke Eropa. Enggak, satu terangan alim rata ingin keluar untuk apa? Beramal soleh. Sayangnya kalau tadi anak kita di depan wali kelas bilang begitu merah, kita bisa bilang, Pak Guru boleh repot dengan anak saya, atau mungkin pulang dia ada apa kita akan mengatakan ya Allah saya repot ya Allah. Ada dijawab oleh Allah dengan tegas. Dan apakah kami tidak memanjakan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kami pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang mendolim seorang penolong. Tanya kita berargumen saat itu kita saya keluar cuma ditanya oleh Allah, lah emang kamu bisa panjangkan ngomong kalau bapak baca di kafir tentang ayat ini ada mata 18 dan 60 pendeknya dipanjangkan dulu kita sampai lewati masa balik. Yang kedua, emang gak ada peringatan kepada kamu, gak ada ustaz mampir ke kampung kamu gak gugur huzah kita gak kuat saja, gak kuat sama sekali. Ini yang insya Allah kita bertemu di sini saling mengingatkan persahabatan dunia kita udah jalani seperti inilah. Coba kita mulai menjadi komunitas baru yang kita sibuk untuk dunia dan kehidupan setelah mati yang lebih baik. Baik, banyak sekali ayatnya Bapak. Waktu yang terbatas nggak mungkin saya sampaikan. Mungkin saya akan sampai yang kedua. Lebih berapa? 5 menit dari jam 6 akan suruh lebih dikit ya. Satu lagi sedikit izinkan saya biar 2 lah, masa pakai cuma dapat 1 ketemu orang rahasia meningkatkan amalan pula sendiri 1 yang bagi 2 lah ya. Yang kedua adalah kalau yang pertama tadi Bapak menyadari bahwa setiap pergantian waktu adalah catatan sejarah. Bapak di sini dicatat nggak sejarahnya? Catat. Yang lagi ngopi catat nggak? Yang masih hidup? Jangan. Yang kedua, setiap kali kita buka kalender menyongsong hari esok adalah perjuangan dan optimis. Bapak, emang Bapak mau bisa selalu subuh kesini tidak dengan perjuangan dan optimis? Berjuang banget, tidurnya nggak boleh terlalu malam, ya kan? Niatnya sungguh kuat. Nah, kesini, masya Allah. Pada masa harus tarang, gitu. Isi kuliah subuh seperti ini. Pondok Indah, Bapak sampai ke sana, Cibubur, ya kemana saja, Cikanek, cuma semuanya tidak ada. Karena itu kita setiap kali bangun pagi, yes, katakan afirmasi dalam bahasa motivasi, berjuang dan optimis. Karena cuma berjuang kalau optimis, maka saya nggak bisa bangun. Sudah nggak bangun itu, oke? Apa hadisnya? Sambil dengan putih-putihnya saja. Dan hadis yang panjang Rasulullah mengatakan ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala tajas. Ya, bersungguh-sungguh kamu, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dalam segala sesuatu serta jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Ini. Jadi kalau ini penting sungguh-sungguh, urus mati penting sungguh-sungguh, mencari ilmu sungguh-sungguh, jangan sambil mencari ilmu sambil lalu. Enggak bisa. Yang sungguh-sungguh itu lama internya, apalagi sambil lah ini kan terus terang. Ustaz ada ngapain dari membaca Quran 1 jam bisa hafal apa baca Quran? Ada nggak Ustaz menghafal Quran yang 30 hari? Kalau ada 30 hari terlalu banyak Quran terdahulu. Emang harus sampai 1 bulan apa? Harus sungguh-sungguh berjuang. Ini kan orang belajar bahasa Arab. Ada nggak metode bahasa Arab yang 1 bulan bisa? Ya kalau ada belajar lagi kan? Ya harus sabar, memang harus sungguh-sungguh. Bapaknya sekolah SD, SMP, SMA baru kerja. Ada gambarnya langsung bisa duit. Ya anak saya masuk sekolah itu aja. Ada gambarnya begitu. Jadi harus sungguh. Oke, ini hadisnya. Jadi sering orang lupa sungguh-sungguh yang benar. Ada konsep. Nanti Bapak akan belajar namanya sebab akibat secara spiritual. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Karena itu orang mukmin aktivitas bekerjanya bukan seperti kita di kantor jam 8, jam buka usaha jam 6. Bukan. Aktivitas muslim adalah sebelum
sa'in billah. Coba Bapak lihat, Rasul menyampaikan kepada kita, alaikum ya qiyamil lail fa innahu da'us sholihin qablakum. Biasakan kamu sholat malam, karena sholat malam ada kebiasaan orang-orang sholat terdahulu orang yang hebat. Semua pengamal sholat malam. Kalau hari ini saya menggunakan laptop ini bisa dibuat ada program bisa dibuat karena ada yang buat program komputer bisa dibuat dengan yang apa disebut angka biner, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah penelitian kita nggak tahu siapa penemuan 0. Ternyata seorang ulama namanya Muhammad bin Ahmad. Siapa penemuan 1? Al-Khwarizmi dan sebagainya. Artinya apa? Ada alat begini orang-orang hebat. Kita tuju di Nusantara. Siapa penemuan benua Nusantara ini? Vasco da Gama. Saya kasih tahu ya. Vasco da Gama ada bapak menemukan benua Nusantara ini. Kalau Vasco da Gama nggak menyandra pakar kelautan Islam, namanya Ibnu Majid. Dan ketika disandra, Ibnu Majid telah mengarang Al-Kitab Ilmu Kelautan. Subhanallah, masih banyak lagi. Mereka pengen kata orang yang ikhlas alamanya wasta'in billah. Wala tajad, jangan cemil kamu. Usaha baru 3 kali, nggak langsung. Oh ini bukan bakat saya. Kebanyakan lihat sinetron ini. Sungguh-sungguh orang Nabi bagaimana itu ditolak, dilempari batu. Kita tahu Majid di sana susah namanya, ajak subuhan kamu. Orang aja buat kali Bapak. Sungguh-sungguh. Baik. Kita lihat bagaimana perjuangan dan sungguh-sungguh. Ini apa Pak? Jamaah Majelis Taklim PPM. Dia akan menghafal Quran ceritanya, mencoba berat. Wah luar berat ini, musyawarah lagi, berjuang optimis kata dia. Nyoba lagi, main, baru 1. Ustaznya di atas, ayo sabar nak, sabar ya. Jamaah sabar, kamu pasti bisa. Main lagi, nggak bisa. Ini musyawarah lagi. Bubar itu, pengajian bubar apa nih? Ada yang hafal gitu ya, diminta setoran. Oh jangan, kita maju terus kata dia. Wah, ternyata nggak ada bisa. Coba ya, saya tahu nih, orang kita ramai Bali di susana ngaji, ya, masya Allah. Sudah ditarik Pak, ini sampai jam berapa ya nggak tahu kan? Sampai BPM baru ditutup lah begitu ya. Membuktikan bahwa berjuang yang sungguh-sungguh pasti bisa, ya. Oke, mau nambah 1. Oh yang 1 sudah 30 juz, makin semangat yang datang. Itu aja hafal 30 juz, masa kita nggak hafal gitu ya? Naik baru 1 ada tadi ya. Di tengah 3, naik lagi 1, berarti dia bisa. Nah, kalau dia bisa, berarti kita bisa 3. Oh, makin banyak ya. Itu perjuangan. Lihat Bapak, subhanallah. Ini gambarannya, Bapak harus ayat kauniyah sekali lagi ya. Naik lagi, jatuh lagi Pak. Masya Allah, berat ya. Mereka pasti bisa, kamu pasti bisa gitu. Coba lagi Bapak perhatikan, musyawarah lagi di bawah, di tengah musyawarah lagi. Kata temannya, gak ada yang musyawarah, naik aja lah gitu ya. Setor aja, baca aja berulang-ulang gitu ya. Alhamdulillah udah 4 ke atas ya, 5 naik ya. Masya Allah. Terus baru lihat sampai habis Pak, perhatikan 6 ya naik ya. 7, 8, 9 naik lagi. Akhirnya naik kan. Masya Allah. Coba lihat 10 ya. 10 nanti gak besar ya. Ini gimana nasib saya yang sudah berdagang kalau belum ya. Mundur atau gimana nih? Masya Allah ya. Hampir apa itu? Masya Allah. Tuh guru yang baik. Yang baik dia katanya ya teman motivasi temannya yang alhamdulillah. Itu kan. Jadi sesungguhnya rahasia untuk meningkatkan amal dan kualitas diri baru 2 Pak. 1, menyadari bahwa setiap pergantian waktu adalah catatan sejarah, rekaman hidup kita. Setiap tidak ada satu waktu yang kita lewati kecuali kita dicatat. Yang kedua, setiap bangun pagi pergantian waktu, sekarang tanggal 6 ya, berjuang dengan optimis. Besok pagi bangun jam 7 apa? Tanggal 7, yes berjuang dan optimis. Tidak ada sesuatu yang kita lewat tidak berjuang. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat khususnya buat saya dan umumnya buat Bapak Ibu sekalian. Kalau diizinkan suatu hari bisa ketemu, masih banyak kisahnya bagaimana kesungguhan Utsman bin Affan ketika membeli sumur Al-Bir Birman ya, sumur
yang kemudian menjadi sekarang sedekahnya Usman, karena Usman masih ada dan sebagainya. Pendek kata, banyak sekali yang harus kita ambil hikmah dari pelajaran penting. Tapi pagi hari ini kita minimal sudah mencatat 2. Yang pertama adalah meningkatkan amal itu dengan cara menyadari ada setiap pergantian waktu adalah catatan sejarah. Yang kedua, setiap pengembang masih berjuang dan optimis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat khususnya buat saya. Dan kalau Bapak Ibu barangkali berkenan menerimanya, alhamdulillah, tentunya sebagai hidayah buat kita semua. Kalau ada yang kurang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, saya tidak tahu apakah ada tanya jawab. Kalau diizinkan tanya jawab ya silakan. Kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau saya tidak, kita tutup saja. Ada yang mau tanya, Pak? Cukup mungkin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita menjadi kajian yang menambah catatan amal kebaikan kita di Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa Fathul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bika. Assalamualaikum